Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Akila Hartono dari jurusan Ilmu Komputer kelas C1, ingin mempresentasikan hasil dari tugas masa depan mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 saya. Selanjutnya, saya akan membacakan janji. Saya Jihan Akila Hartono mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Di sini saya mengambil tema regulasi transaksi donor darah. Baik, yang pertama di bagian header saya menggunakan 3 library yaitu studio.h, string.h, dan juga time.h. Nah, di sini juga ada beberapa makro untuk error handling dan juga beberapa makro untuk keperluan pembuatan animasi. Di sini juga ada deklarasi variabel global. Nah, dan untuk tabelnya sendiri saya menyediakan 2 tabel yaitu tabel pendonor dan juga tabel transaksi donor dan juga ini deklarasi untuk struktur datanya, dan juga beberapa deklarasi fungsi yang saya gunakan di main. Maksud saya di mesin. Uh, Baik, saya langsung saja pada mainnya. Saya akan menjelaskan mainnya terlebih dahulu. Pada mainnya akan menampilkan pesan pembuka dan juga akan memberikan beberapa informasi. Jika kita mengetikkan query ataupun perintah ini, dia akan menampilkan panduan penggunaan dari DBMS ini. Nah, mungkin saya masuk ke looping ataupun program inti dari main ini. Di loop utama saya menggunakan do while yang mana dia akan terus meminta masukan selama perintah yang dimasukkan ataupun query yang dimasukkan bukan query untuk exit. Jadi dia akan terus looping hingga user memasukkan query exit. Sini juga melakukan pengecekan apakah jika bukan query exit, dia akan menjalankan atau memproses query tersebut. Di sini juga ada error handling, yang mana perintah ataupun query harus diakhiri dengan semikolon. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada fungsi utama ataupun prosedur utama, yaitu pada mesin. Pada mesin sendiri, yaitu prosedur DBMS ini, ialah prosedur utama yang memproses query dari user. Yang pertama, query input. Pada query input, dia akan membaca file tersebut terlebih dahulu, lalu selanjutnya melakukan pengecekan apakah primary key tersebut telah digunakan atau belum. Jika belum, maka dia akan memanggil fungsi ataupun prosedur add ataupun prosedur yang akan menambahkan data baru pada tabel pendonor. Begitu pula pada tabel transaksi donor dilakukan hal yang sama. Selanjutnya untuk query update ataupun perintah update, seperti pada input tadi, dia akan membaca file terlebih dahulu dan memanggil fungsi ataupun prosedur update. Nah, pada fungsi atau prosedur update ini dilakukan beberapa pengecekan ataupun validasi data yang akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya ada perintah delete yang juga sama, dia akan membaca terlebih dahulu lalu memanggil fungsi atau prosedur delete, yang mana di prosedur delete ini juga dia melakukan beberapa validasi seperti apakah data yang akan dihapus tersebut primary key-nya dijadikan sebagai foreign key di tabel transaksi donor. Selanjutnya ada perintah atau query show yang akan menampilkan tabel tersebut. Nah, saya juga memiliki beberapa fungsi ataupun prosedur tambahan untuk melakukan validasi. Yang pertama yaitu untuk mengecek primary key ataupun foreign key. Selanjutnya ada prosedur validate, yaitu prosedur yang mengecek apakah pada kolom tanggal di tabel transaksi donor, user telah memasukkan perintah ataupun format tanggal yang benar. Format tanggal yang benar ialah ini. Jika tidak, dia akan menampilkan beberapa error handling seperti ini. Dan juga ada fungsi untuk menghitung panjang kata pada string. Untuk memastikan user tidak memasukkan kata terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Mungkin langsung saja saya masuk pada eksekusinya.
Untuk eksekusinya, saya akan memasukkan perintah yang valid terlebih dahulu. Data berhasil ditambahkan. Selanjutnya untuk update. Begitu pula untuk transaksi donor. Data berhasil diperbarui. Hapus. Data berhasil dihapus. Dan juga query untuk menampilkan record data dari tabel. Selanjutnya, yaitu error handling ataupun apabila user tidak memasukkan perintah sebagaimana harusnya. Yang pertama, jika user tidak memberikan perintah yang diakhiri dengan tanda semikolon. Nah, dia akan menampilkan error handling seperti ini. Maksud saya, dia akan menampilkan pesan error. Dan juga jika nama tabel tidak sesuai, tabel pendonor double R tidak ditemukan. Nah, selanjutnya jika parameter untuk input ataupun update tidak sesuai dengan jumlah kolom. Nah, tidak cukup parameter. Selanjutnya jika inputan terlalu banyak ataupun parameternya kelebihan. Pula untuk tabel transaksi donor, dia akan menampilkan pesan error seperti ini. Nah, selanjutnya perintah update. Namun kode primary key tidak ditemukan. Data dengan ID tersebut tidak ditemukan. Begitu pula dengan ini. Begitu pula dengan delay. Apabila data tidak ditemukan, dia akan menampilkan pesan error. Selanjutnya perintah input maupun update tabel transaksi donor, namun kode foreign key tidak ditemukan pada tabel pendonor. Foreign key tidak ditemukan, begitu pula dengan update. Foreign key juga tidak ditemukan. Selanjutnya perintah delete pada tabel pendonor, namun ID primary key digunakan pada tabel transaksi donor. Error delete. Selanjutnya yang terakhir yaitu perintah input dan update tabel transaksi donor, namun pada kolom penginputan tanggal, dia itu tidak sesuai dengan formatnya. Format tanggal yang dimasukkan tidak valid. Gitu dengan ini, format tanggal yang seharusnya ialah seperti itu. Harus berupa angka. Itu pula dengan update. Tanggal tidak valid. Baik. Yang terakhir untuk soal ataupun perintah bonus yaitu join table. Seperti ini. Dan untuk keluar dari program, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.